Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsihi bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari Jumat bertepatan pada tanggal 7 Zulhijjah di tahun 1445 Hijriah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, kesempatan, kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada hari ini
masih diringankan langkah untuk menuju ke Masjid Al-Kautsar ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah ini adalah yang terbaik yang kita lakukan sepanjang umur kita. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini juga khatib berwasiat kepada seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, khususnya pada diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya ketakwaan sehingga setiap Jumat ketika khatib naik ke atas mimbar maka senantiasa mewasiatkan takwa ini. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan itu maka kita akan mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam didirikan di atas 5 dasar pokok perkara. Dan dengan ketakwaan maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan 5 hal tersebut yang sering kita kenal sebagai dengan rukun Islam. Untuk bersyahadat insya Allah dalam sehari kita 17 kali tidak kurang mengucapkan syahadat itu. Pun demikian dengan menegakkan sholat 17 rakaat di dalam sehari kita melaksanakan. Kemudian menunaikan zakat setiap bulan Ramadan, setiap hal tahun kewajiban mal kita tunaikan. Berpuasa di bulan Ramadan, beberapa bulan yang lalu kita alhamdulillah Allah karuniakan izin untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wabil khusus rukun yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji. Mungkin belum semua kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Namun demikian sebagai muslim sudah sepantasnya kita mengazamkan di dalam diri kita, menanamkan niat sekuat-kuatnya bahwa kita akan menunaikan, menyempurnakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Meskipun di dalam pelaksanaan ibadah haji ini memang terdapat persyaratan yang tidak biasa. Artinya dari sisi waktu harus dilaksanakan seperti pada hari-hari ini. Saudara-saudara kita sudah berangkat ke tanah suci Mekah, sudah berkumpul di Masjidil Haram, dan esok hari bersiap untuk meninggalkan Mina, bersiap-siap pergi ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sementara kita, sebagaimana yang sering kita terima informasi bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang begitu banyak fadilah untuk kita melaksanakan amal-amal soleh. Oleh sebab itu jamaah hadirin rahimakumullah, sebagai muslim sudah selayaknya kita menanamkan di dalam jiwa kita untuk kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini memang diperlukan setidaknya jasmani yang sehat, rohani yang sehat, dan belum cukup dengan itu. Bagi kita yang jauh dari kota suci Mekah, maka masih diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk kita bisa hadir di kota suci. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi kita, ditambah lagi dengan untuk bisa berangkat ke sana, mendaftarkan diri, mendapatkan porsi haji, harus menunggu begitu lama. Puluhan tahun bahkan di Purwakarta ini hampir 10 tahun lebih untuk bisa kita berangkat. Apakah itu kemudian mengecilkan kita untuk tetap punya azam, berniat untuk melaksanakan, menyempurnakan keislaman kita, menunaikan ibadah haji? Tentunya tidak.
Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mengazamkan niat kita bahwa kita akan mampu, kita akan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kategori mampu di dalam hal ini harus kita persiapkan dari sisi ikhtiar kita. Bagaimana kemudian kita berupaya mendapatkan porsi haji tersebut dengan menabung mungkin, ya, mendaftarkan diri. Namun itu belum cukup. Kenapa demikian? Kita saksikan betapa banyak orang yang secara lahiriah kita saksikan materi cukup, badan sehat, uangnya banyak, waktu juga punya, tetapi belum bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang kurang? Barangkali hasrat di dalam jiwa, hasrat di dalam hati untuk sungguh-sungguh menyempurnakan melaksanakan rukun Islam kita ini yang belum secara baik dilaksanakan. Oleh sebab itu, kita semua, baik yang cukup, baik yang berlebih, hendaknya kita senantiasa menanamkan ke dalam diri kita ini untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, kemudahan kepada kita semua. Kita dipanggil sebagaimana saudara-saudara kita pada hari ini bisa melaksanakan haji, bisa menyempurnakan Islam kita, melaksanakan haji di Baitul Haram, kota Makkah Al-Mukarramah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Usaha yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, niat yang kita tancapkan di dalam jiwa kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Thaha ayat 1 dan 2. Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Usaha yang kuat, usaha yang bersungguh-sungguh, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Maha menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam kita melaksanakan keimanan kita ini. Dengan ketakwaan yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib setiap Jumat. Semoga kita benar-benar menghayati bahwa semua perintah Allah ini hanya bisa kita laksanakan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian kesulitan di dalam kehidupan kita itu mungkin sering menjadi hambatan, sehingga tidak jarang mengendorkan semangat kita untuk bisa berangkat haji. Mungkin kita berpikir, jangankan untuk berangkat haji, untuk memulih kehidupan sehari saja kita masih kesulitan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, namun kita harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya urusan di dalam segala kehidupan kita ini. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita dipanggil, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa meyakinkan diri kita bahwa kita akan mampu melaksanakan ibadah ini. Kita akan mampu menyempurnakan kewajiban kita sebagai muslim, menjalankan rukun Islam secara sempurna.
Bagaimana kemudian kita tetap bisa menjaga semangat agar kita tetap merasa yakin bahwa kita akan sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, tentunya mari kita mencoba untuk memahami tentang fadilah dan keutamaan daripada ibadah haji ini. Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda bahwa haji yang mabrur tiada lain balasannya adalah surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap habis sholat dengan doa sambut jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah ujungnya supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang ingin kita tuju. Dan manakala kita bisa melaksanakan ibadah haji, balasan yang Allah janjikan adalah tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa terus berprasangka baik kepada Allah bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi syariat, yaitu ibadah haji. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjat wal umrah wafdullahi indahu ajabahum wa in istaghfaru ghafara lahu. Rasulullah menjelaskan bahwa jamaah haji dan umrah itu adalah tamunya Allah. Jika mereka berdoa, Allah akan memenuhi permintaan mereka. Dan jika mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika demikian adanya janji Allah, baik melalui firman Allah di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadisnya Rasulullah SAW, kita pahami, tentunya ini akan senantiasa mendorong kita untuk berusaha menggapai apa yang menjadi tujuan kita yang paling tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara azam niat, ikhtiar dan juga tawakal ini harus kita laksanakan secara seimbang. Seumpama kita menaiki sebuah perahu di dalam sungai yang luas, maka ikhtiar dan tawakal ini adalah seperti dua buah dayung yang kita pakai. Manakala kita hanya menggunakan satu dayung untuk mengayuh perahu itu, maka perahu itu akan hanya berputar-putar di tengah sungai dan tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Namun manakala kita menggunakan dua kayu yang kita pakai dengan baik, maka dayung itu akan bisa mengantarkan perahu kepada tujuan yang ingin kita capai. Demikianlah perumpamaan ketika kita kemudian berazam, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai pada hari ini barangkali, kemudian kita niatkan dengan kuat, dan kemudian setelah itu kita lakukan, kita sudah mendaftar, kita sudah menabung, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih kita dengar bahwa hari ini yang sudah menabung, yang sudah mendapatkan porsi haji masih menunggu begitu lama. Tetapi semua itu adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kalau kita sudah melakukan semua ikhtiar, mengazamkan niat dan begitu kuat, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar yang baru mendaftar, baru setahun kemudian dipanggil menjalankan ibadah haji. Ada yang sudah mendaftar 10 tahun tidak juga berangkat. Maka ini semua adalah bagaimana kemudian kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus senantiasa kita lakukan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni indazonni abdi." Sesungguhnya aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap muslim
pasti punya cita-cita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita memupuk rasa percaya itu, mengazamkan di dalam jiwa kita bahwa Allah akan mudahkan untuk kita sampai pada kota suci Mekah melaksanakan ibadah haji. Jangan pernah kita berputus asa, karena semua yang ada di dunia ini adalah urusan Allah. Allah yang maha memberi solusi, Allah yang punya masalah, Allah yang punya solusi. Dan kita kewajibannya adalah hanya berikhtiar dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jamaah Masjid Al-Kautsar ini diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalli wasallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hari-hari ini di bulan Zulhijjah, hari yang mulia untuk kita melaksanakan berbagai macam amal soleh. Tadi diumumkan tentang kurban. Bagaimana kemudian kita belum diizinkan Allah pergi ke tanah suci, maka masih ada peluang kita untuk memperoleh kemuliaan dengan melaksanakan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, apa yang menjadi niat kita, ada yang menjadi hajat kita, Allah catat, Allah kabulkan untuk kebaikan kita, kehidupan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma akhalqa fihi. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farasta wa la 'ainan ila satarta wa la saqaman ila saqaita wa la dainan illa qadaita wa la saraftahu fayassar lana amruna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghufa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.